Ibu kalau mau ngurus surat diantar apa enggak? Saya kaget. Pertama kan kayak nggak enak Kak, moro-moro apa tuh bayi kayak gitu. Ya sudahlah, wis mungkin dia berpikir atau introspeksi diri, ya wis saya biarkan. Kemarin pulang dari bersyahadat, ya saya ngomong, Pak, tadi aku mbak anaknya wis bersyahadat, kami udah Islam. Saya gitu. Dan apapun ya wis kita saling menghormati, nggak usah saling menyalahkan. Yang penting saya ngomong anak-anak aku gitu. Yang sudah ya sudah, saya minta maaf selama ini saya jadi istri yang mungkin nggak manut sama, kalau di sampean mungkin nggak manut sama agama jenengan. Saya minta maaf. Saya yakin dengan agama saya dan Allah bersamaku. Jadi adik nanti ikut ibu, yang bisa mendoakan ibu waktu nanti ibu pulang, ibu meninggal itu adiknya. Kenapa aku nggak bisa? Karena kita beda, kita beda agama, nak, tak gitu. Nangis dia, saya nangis. Kenapa bu aku dilahirkan gitu? Saya nangis, saya terpukul, saya terburuk, gitu kan anak saya. Karena ibu kan minta agar suami masuk Islam, ya. Terus suami nggak bisa gitu kan? Iya. Lalu dia menyampaikan, ibu yang harus masuk Kristen gitu. Bilang ya nanti nikah Kristen aja gitu, nikahnya buat nikahnya. Setelah itu terserah ibu gitu. Oh gitu. Iya. Setelah itu terserah Bu, unik maksudnya. Iya. Setelah nikah ya saya nggak pernah diajak, nggak pernah diajari. Ya sudah. Pemberkatan nikah itu? Iya. Itu pemberkatan secara Kristen kan? Secara Kristen, keluarga saya nggak ada yang hadir. Nggak ada yang hadir. Nggak ada. Iya, mana ada orang tua yang mau merestui anaknya masuk Kristen. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoylaklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersemangat sekali. Terima kasih atas kehadirannya dengan Bu Harsunik atau Bu Unik ya. Iya. Apa panggilannya? Telah bersyahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah. Dan kemudian Bu Purwati yang sahabat beliau yang senantiasa bersedia setia mengantarkan beliau. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, sehat. Bagaimana rasanya menjadi Islam? Lebih nyaman, lebih cerah ya di hati. Nggak ada pikiran was-was lagi akan ketakutan dosa. Ketakutan dosa? Iya. Emang dosa apa jadi Kristen coba? Ya, yang dirasakan kan kayak apa ya, takut, terus was-was, kadang emosi. Iya. Jadi kayak kepingin marah kadang kan gitu. Bagaimana rasanya menjadi Kristen? Ibu dibaptis waktu itu? Waktu nikah. Waktu nikah? Iya. Sempat dibaptis? Iya. Dapat baptisan? Baptisan apa? Baptis nikah, mau nikah. Dipercik,
selam? Bukan, Bapak baca aja. Baca apa? Iman Rasuli apa itu? Biasanya kena air. Dapat air apa? Nggak ada airnya. Nggak ada? Nggak ada. Oh, baptisan apa itu? Ibu dari Kristen apa? Protestan katanya. Protestan? Iya. Ada surat baptisnya? Kemarin sudah saya bawakan. Oh ya? Iya. Kemarin bawakan ya? Iya. Berarti paling dipercik itu kayaknya Ibu. Kurang nggak kerasa ya? Lupa mungkin ya. Percik. Kan dulu. Ya. Terus kemudian Ibu gerejanya apa? Bu Unik? GKJW. Gereja Kristen Jawi Wetan. Iya. Oke. Ya itu gereja Kristen Protestan itu di Iya. daerah Jawa. Iya. Namanya GKJW. Kalau di Jawa Tengah itu namanya Gereja Kristen Jawi Tengah. Iya. Kalau di Jawa Barat itu mereka bukan lagi orang Jawa sebenarnya ya, orang Iya. Sunda atau orang Betawi ya. Namanya di sana itu GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat. GPIB. Itu Jawi Wetan. Ya, waktu Bu Unik sudah bertahun-tahun, berarti berapa tahun jadi Kristen Ibu? Sejak nikah itu anak saya yang pertama kan 18 tahun. Itu selisih 2 tahun punya anak, berarti 20 tahunan. 20 tahun menjadi Kristen? Iya. Dan Bu Unik rajin ke gereja atau enggak mau ke gereja? Enggak mau saya. Enggak mau? Kan setelah nikah saya diajak, ya yang saya ceritakan, saya sering pingsan. Setiap masuk pingsan di gereja? Iya. Terus? Dicoba lagi saya pingsan lagi. Dicoba lagi saya pingsan lagi. Apa Tapi kata pendetanya? saat itu nggak sampai ke Pak Pendeta ya. Cuma suami ngatasi aja sendiri, baru ya nggak usah ikut gitu. Karena doa saya masuk ya saya bismillah. Itu ya, sejak itu ya saya lakukan yaitu sebisa saya sembahyang sebisa saya. Ya dengan posisi ya yang nggak jelas itu ya, saya menggantung kayak hidup enggak, mati enggak, saya harus gimana. Kalau tahajud saya minta sama Gusti Allah itu, ya Allah beri aku hidayah apapun ya, resikonya saya mau, asalkan saya kembali ke Islam lagi. Terus ini 2025 malam tahun baru saya bertahajud, saya doa sama witir, terus saya melakukan pokoknya puasa Senin Kamis. Ibu berarti sudah Islam? Cuma saya kan ragu Ustadz. Saya sudah dosa kan, sudah pernah murtad. Saya kepingin yang disahadati kayak kemarin, saya sudah lega. Kalau belum itu saya masih was-was kayak saya tuh dosa, saya harus bagaimana. Bahkan saya berdoa pun sama Allah, kalau memang saya harus Islam, saya pisah dengan suami, ya Allah saya ikhlas, asalkan saya tetap membawa agama saya. Itu yang saya curhatkan ya sama Gusti Allah ya. Sejak saya sering curhat malam, alhamdulillah 2025 ini dipermudah. Terus saya ya ketemu orang kok kasih nomor telepon. Pertama cerita kalau mu'alaf sekarang itu dikasih sertifikat Mbak. Loh di mana? Ada temanku gitu. Langsung saya minta, terus saya WA. Saya berharap ya itu tadi tujuan utama saya anak saya, supaya SD-nya nanti bisa ke Islam dengan harapan ada sertifikat itu. Misalkan kakak sama surat-suratnya Kristen gitu aja. Saya nggak kepingin anak saya terjerumus kayak saya. Tak tahu dosa biar saya yang tanggung ya. Anak saya jangan. Itu aja. Kalau di Oke. Baik, Ibu di momen apa Bu Unik sudah mantap, sudah oke, saya yakin mantap masuk Islam dah gitu. Di momen apa itu? Waktu itu ada wisuda di Jakarta ya, keponakan saya diajak kakak. Di situ saya diajak sholat tahajud,
sholat isya kebetulan malam di Jakarta sana 24 jam kan, nggak ada orang tidur kayak di sana, tahajud di sana. Saya tuh merasakan apa ya, damai, saya nyaman, bahagia, dan saya nggak pernah merasakan hal ini setelah sholat itu. Terus kakak saya yang istrinya kakak mencium saya. Waktu itu bertanya beliau, kamu kan Kristen? Enggak. Jadi gini, Dok, muka-muka istiqomah ya Dok, dadi dalanmu. Kakak saya, kakak ipar. Iya Mbak, Bismillah. Terus dia sholat ini ya yang sudah terkabul cita-citanya itu loh ya. Sholat hajat. Sholat hajat. Dok, sholat hajat dulu. Oh iya, aku ya tahajud pisan wis Mbak. Iya, tahajud. Di situ aku kok enak gini. Saya bahagia. Saya nggak punya hutang, kayak nggak punya beban. Ya Allah, memang kalau ini jalanku, saya mau menjaga sholatku. Apapun risikonya saya siap. Ya Allah, beri aku kekuatan. Dan saya harus bawa anakku karena ini tanggung jawabku, saya gitu. Kan yang kecil selalu bersama saya. Terus aku ngeliatin masjid begitu megahnya gitu ya. Ya Allah, di sini tuh di Jakarta kayak gini, metropolitan tuh kayak gini. Saya kebetulan orang desa ya. Ya Allah, misalkan ini di Mekah, gimana rasanya, bahagianya gimana? Ya Allah, saya mau memperjuangkan ini, saya gitu. Sejak itu ya apapun risiko di rumah sudah saya hadapi. Banyak hal ya, yang penting nggak fisik ya. Kalau yang kayak di lokno, di apa, sudah saya siap. Aku cuma ya Allah, beri aku kekuatan. Ya Allah, aku harus kuat. Ini perjuangan awalku, saya gitu. Dan sampai alhamdulillah saya sampai mu'alaf lagi. Alhamdulillah. Lagi ya, amin. Bagaimana respon suami? Karena suami kan, jadi begini, para penonton yang kami muliakan, suami beliau kami undang untuk hadir di sini. Maksudnya biar bisa hadir menyaksikan gitu kan, istrinya mendapatkan pembinaan dari kami. Otomatis nanti kan secara komunikasi biar tidak terlalu ada crash begitu kan. Paling tidak bisa bertemu kami itu ada ya komunikasi dengan pihak suami supaya suami itu lebih slow gitu kan ya, lebih lunak hatinya. Barangkali maksudnya lunak hatinya komunikasi dengan ibu begitu. Terus bagaimana suami tidak marah-marah lihat ibu bersyahadat masuk Islam? Kemarin saya berangkat. Iya. Kan awal-awal kan memang ini ya, memang masih agak marah, masih lama-lama kan kayaknya dia itu takut kehilangan ya, kayaknya. Terus mari marah-marah itu ya sudah baik. Terus mau berangkat, Pak saya mau bersyahadat sama Ola, doakan lancar ya. Ya gitu. Terus dia sebelumnya itu gini, Ibu kalau mau ngurus surat diantar apa enggak? Saya kaget. Pertama kan kayak nggak enak Kak, marah-marah baik kayak gitu. Ya sudahlah, wis mungkin dia berpikir atau introspeksi diri, ya bisa biarkan. Kemarin pulang dari bersyahadat, ya saya ngomong Pak, tadi aku mbak anaknya wis bersyahadat, kami udah Islam, saya gitu. Dan apapun ya wis kita saling menghormati, nggak usah saling menyalahkan. Yang penting saya ngomong anak aku gitu. Yang sudah ya sudah, saya minta maaf selama ini saya jadi istri yang mungkin nggak manut sama, kalau di sampean mungkin nggak manut sama agama jenengan. Saya minta maaf. Saya yakin dengan agama saya dan Ola bersamaku. Kalau kakak mau bersama bapak, ya sudah saya nggak apa-apa, aku gitu kan, pilihan anaknya yang pertama kan gitu. Jadi saya berusaha ya gimana ya, ikhlas nggak, cuma doa saya ada mukjizat, ada hikmah lah. Cuma yang bisa saya lakukan sekarang, saya pingin tenang,
tenang, nyaman menjalani hidup dengan jalan yang saya ambil. Saya ingin bahagia. Itu aja. Membesarkan anak-anak saya. Ya. Ibu, bagaimana ceritanya dulu kok mau masuk Kristen? Maksudnya gini, ibu kan Islam. Iya. Saya lihat ibu Islamnya ini kuat, Islam sejati. Ibu ini adalah punya akidah keimanan yang kuat, saya lihat. Jadi orang kan kelihatan kan ya. Nah, Iya. cuman bagaimana ceritanya ibu 20 tahun yang lalu ibu menikah, tapi apakah karena memang dipaksa oleh suami, oleh calon suami waktu itu, gak bisa nikah dengan aku kecuali menjadi Kristen atau gimana waktu itu? Dulu tuh lulus sekolah, saya kerja. Ya. Nah, waktu kerja itu keponakan itu kan mau nikah. Itu saudara ya, saudara. Itu saudara. Keponakan. Anaknya kakak saya lah. Bapak saya itu merasa kamu itu kan yang besar, harus duluan. Gak terima oleh ponakannya itu nikah duluan daripada saya. Saya itu anak kesayangan bapak ya, sampai didului. Mungkin gitu. Kebetulan saya itu waktu muda berpacaran dengan tetangga. Sama tetangga, bapak saya nggak setuju. Dengan nggak tahu ya, pokoknya nggak setuju, lainnya boleh. Nah, aku bingung waktu itu. Saya ingin membahagiakan orang tua. Nikah sama tetangga nggak boleh, tapi aku harus cepat nikah. Terus sama siapa? Waktu di sekolah SMK dulu kan yang sering membantu saya kan suami ini. Ya. Oh, teman sekolah berarti? Bukan, dia ngajar cuma saya sering main di sekolahnya, voli. Saya sahabatnya, temennya, cewek. Dia ngajar SMP, saya SMK PSG. Jadi suami ibu yang sekarang ini dulunya waktu masih belum menikah dengan ibu itu adalah pengajar. Ya, guru olahraga berarti? Bukan, dia ngajar di SMP. Cuma saya SMK. Oh, dia PSG. Saya PSG di SMP-nya. Di deketnya gitu. Kalau sore saya main di sekolahan, voli. Dia SMK, ibu SMP. Bukan, saya suaminya SMK. Guru SMP, ibunya SMK, dia PSG di dekat sekolahannya suaminya. Sebentar, mohon izin. Iya. Jadi dulu suaminya ibu itu guru di SMP. Iya. Terus ibu juga? Saya SMK. Masih sekolah berarti? Saya masih sekolah. Oke, saya sekolah. PSG di Puskesmas. Oke, baik. Itu. PSG itu praktek. Praktek. Ya. Nama dulu PSG, sekarang apa itu? Jurusan apa ya? Jurusan akuntansi. Akuntansi. Ya. Baik, oke. Terus sering main di situ sama temennya, guru gitu. Ya nggak ngerti, lama-lama ini. Terus saya kerja berapa, ya nggak ada 1 tahun. Terus bapak saya nuntut yang adik tadi mau nikah. Terus aku kok bingung ya waktu itu. Saya suruh nikah, tapi saya sama pacar saya nggak boleh. Tapi aku harus nikah. Dulu ya adikku tadi. Aku ya opo. Lah orang yang ngejak itu tadi suami saya. Nah, saya pikir-pikir, saya itu pertama nggak diajak masuk, cuma nanti syarat nikah aja gitu. Ya nggak berpikir yang harus ini dosa, harus ini, karena masih labil ya waktu itu ya. Ya memang kesalahan saya sih awalnya, jadi semua jadi salah. Tuh. Sebentar, ibu sempat menawarkan ke calon suami waktu itu. Sudah. Anda harus Islam dulu, begitu? Iya. Sampean harus Islam dulu bahasanya kan gitu. Iya. Terus apa jawabnya? Nggak bisa karena status PNS itu kan nggak boleh, gitu katanya. PNS dia? Iya. Sekarang udah pensiun belum? Pensiun. Udah pensiun? Iya. Terus lanjut, jadikan alasan itu? Iya. Aslinya nggak apa-apa itu. Iya. Alasan itu nggak masuk mungkin akal. Mungkin gini ya Pak, saya kurang pinter, saya kurang ini ya, saya akui. Ini dulu itu, ya ada kurang pinter mungkin, kurang cerdik lah. Ya. Untuk apa jenenge yuk,
untuk bergening, untuk iya, lobby. Iya. Ini kan lebih dominated waktu itu. Dominated itu terdominasi. Dia lebih dominan. Baru 3 bulan saya itu ketemu teman-teman yang kamu wis nikah gini. Iya, aku kok nikah ya aku gitu. Loh, terus ya kak aku ya apa sih kok iso masuk Kristen? Iya ya, aku kenapa ya? Aku ku ya apa sih? Dulu itu kayak gitu loh ditanyai temanku. Iya aku nikah ngono. Cuma aku kok nggak seperti orang-orang yang nikah yang ini ya. Ya setelah itu 3 bulan ya sudah konflik mau pisah juga terus. Sempat 3 bulan. 3 bulan. Karena agama itu. Iya kayak sudah nggak nyaman ya. Baru 6 bulan terus baru hamil besar pun juga kayak sempat saya itu pulang. Jadi dijemput lagi oleh orang tua sama suami. Oh, dijemput lagi. Terus bareng lagi. Terus sampai yang terakhir itu saya pulang 6 bulan, anak saya TK. Itu saya sudah mau minta cerai. Bu ini yang minta cerai. Iya, saya minta cerai, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Tuh, anak saya TK. Anak saya itu ada berapa putra putri Bu? 2. Iya. Lanjut, anak ibu kenapa? Anak saya yang pertama itu kalau aku pulang ke desa itu dia kalau nggak ikut dia trauma. Takutnya saya nggak balik. Itu. Soalnya saya pernah pulang lama. Terus sampai saya nggak ya wis tak pikir nekat ya. Mumpung anak masih ini kecil. Baru ini lagi yang kemarin. Putra putri ya? Iya. Yang putra usia berapa sekarang? 18. Kristen juga? Iya. Ikut suami berarti? Ikut suami kan sudah saya tanya. Iya. Nak kan gini, nanti adik kan ikut ibu Islam. Role kalau mau ikut ibu monggo, tapi ibu selalu berdoa sama ikut ibu. Kamu yakin nggak sampai agama sama tak gitu kan? Aku yakin Bu. Ya sudah, Bu nggak bisa maksa. Kamu kan sudah balik. Istilah Islam kamu sudah balik, bisa menentukan pilihanmu. Jadi Bu sudah nggak nanggung dosamu tak gitu kan? Loh kenapa Bu? Iya kalau kamu sudah pilih, Bu nggak bisa. Soalnya kamu kan wis balik tak gitu no. Lo adik masih tanggung jawab ibu. Jadi adik nanti ikut ibu, yang bisa mendoakan ibu waktu nanti ibu pulang, ibu meninggal itu adiknya. Kenapa aku nggak bisa? Karena kita beda, kita beda agama nak, tak gitu no. Nangis dia, saya nangis. Oh, kenapa Bu aku dilahirkan gitu? Saya nangis, saya terpukul, saya terburuk, gitu kan anak saya. Karena yang agama samawi itu, yang Islam itu. Saya minta maaf. Agama dari langit, agama dari Allah. Iya, saya langsung sepurane sing akeh yole. Memang semua iki salah ibu, bukan salahmu, tak gitu no. Cuma sampean tak tunggu nanti kalau kamu ikut Islam. Saya berdoa ibu berdoa agar sampean nanti kebuka ikut ibu. Sing penting ya wis rukun mbek adike aku gitu. Cuma itu yang saya sampaikan ke anak. Karena ya itu ya. Saya nggak bisa ini menuntut banyak, nggak bisa nekan, bisa saya berdoa. Kembali lagi ke waktu ibu momen menjelang pernikahan itu. Iya. Ibu kan minta agar suami masuk Islam. Iya. Ya. Terus suami nggak bisa gitu kan. Iya. Lalu dia menyampaikan ibu yang harus masuk Kristen gitu. Bilang ya nanti nikah Kristen aja gitu, buat nikahnya. Setelah itu terserah ibu gitu. Oh gitu. Iya. Setelah itu terserah Bu Unik maksudnya. Iya. Setelah nikah ya saya nggak pernah diajak, nggak pernah diajari. Ya sudah. Dan ibu waktu pemberkatan di gereja, pemberkatan nikah itu, iya. Itu pemberkatan secara Kristen kan?
secara Kristen keluarga saya nggak ada yang hadir. Nggak ada yang hadir. Nggak ada. Iya, mana ada orang tua yang mau Iya. merestui anaknya masuk Kristen. Orang tua saya itu mulai luluh, mulai mau sama saya itu punya anak itu. Dulunya gimana ya? Kayak mungkin dibuang ya. Nggak diakui tak gimana, tapi bapak saya sering telepon ke mertua. Saya titip anak saya. Setiap sore gitu. Kebetulan kan saya ragil katanya bapak itu yang diboti bapak. Jadi bapak saya itu telepon ke mertua. Saya titip anakku. Saya titip gitu mesti. Nggak ada kata lain selain itu. Saya titip anakku gitu. Makanya almarhum mertua itu sama saya kayak anak sendiri. Apa ya, mesak nih apa gimana nggak tahu karena dititipi bapak. Jadi gitu dulu. Bapak ibu kandung sampai sekarang masih hidup? Yang bapak sudah meninggal 6 tahunan lah. Kalau ibu masih ada. Masih ada. Berarti Iya. bapaknya Bu Unik Sudah nggak ada. nggak tahu kalau Bu Unik hari ini masuk Islam ya? Nggak tahu. Taunya waktu itu anaknya yang Kristen. Iya, terus yang pernah saya bermimpi sebelum 7 hari itu langsung saya kebuka itu, ya mulai dari situ doaku langsung ya harus itu sampai saat ini. Waktu kepergian ayahnya Bu Unik Ya, meninggal itu, iya. itu terpantik ya dalam hatinya Bu Unik itu. Saya tunggoi Pak. Saya tunggoi, saya ikut ke makam. Saya ingin tahu hidup. Saya lihat kalau meninggal itu cuma bawa itu, kita nggak bawa apa-apa. Saya nggak bisa apa ya. Ternyata gini, ternyata ini semua nggak berarti ya apapun ya. Kecuali kita bawa amal dan kebaikan. Langsung sebelum 7 hari saya tidur, saya bermimpi yang pernah saya ceritakan itu. Yang diceritakan kemarin waktu syahadat itu. Waktu syahadat itu. Setelah itu ya saya berjuang ya, istilahnya doaku itu harus ini sambil harus kuat, harus ini nangis ya. Sampai kayak air mata tuh kadang kapan itu adiknya ibu itu meninggal ya. Saya tuh nggak bisa nangis. Apa air mataku habis aku gitu ya. Aku ngomong sendiri. Saking banyaknya yang saya alami. Sudah terlalu sering nangis. Iya, sudah sering nangis. Apa habis sampai Pak Lik meninggal pun di depan mata saya nggak bisa nangis. Itu sampean. Baik, Bu Unik, apakah ini mohon maaf agak sensitif ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sensitif sekali. Saya jarang sekali bertanya tentang ini kepada mu'alaf yang perempuan yang masih punya suami Kristen. Iya. Jarang sekali, hampir tidak pernah. Karena sangat sensitif. Ibu sudah tahu kalau sesudah masuk Islam kembali bahwa suaminya ibu itu sesungguhnya bukan suaminya ibu. Iya, saya sudah tahu. Saya sudah ngomong sama suami. Terus bagaimana kira-kira? Saya ngomong kalau ibu sudah bersyahadat, berarti kita cuma sebatas suami. Tapi kita nggak bisa hubungan karena kita sudah beda. Kalau bapak menginginkan ibu, bapak harus bersyahadat, gitu. Apa tanggapan beliau? Diam ya? Iya. Kan kebetulan kan dia sudah usia ya. Usia berapa sekarang? 56. 56 ya? Iya. Baik, Ibu harapannya Ibu hadir di sini dalam rangka untuk mengetahui bagaimana tentang comparative religion yang sebenarnya, perbandingan agama. Namanya itu ilmu perbandingan agama. Kenapa ini penting? Ada saatnya Ibu akan mendapatkan informasi tentang ini ketika Ibu diajak kembali masuk Kristen. Iya.
Dan pasti itu ada saat momentum ibu akan diajak kembali masuk Kristen, entah oleh siapa, entah oleh suami, entah oleh keluarga suami, entah oleh anak sendiri. Iya. Ya, putra ibu yang itu sudah gede toh dia. Iya, sudah. Ada saatnya peluang itu ibu kembali diajak masuk Kristen. Nah, ini maksudnya ini yang perlu kita luruskan. Iya. Sebenarnya yang mau saya ceritakan sesungguhnya bahwa ini Yesus itu Muslim, Bu. Saudara kita Kristen jarang buka ini. Iya. Ibu pernah buka ini enggak? Belum pernah. Belum pernah kan? Belum pernah. 20 tahun jadi Kristen belum pernah Nggak buka pernah. ini. Soalnya nggak pernah belajar, nggak pernah buka, juga nggak diajari. Dan jangan takut buka ini. Saya selalu sering menasihati kepada orang-orang Islam, jangan pernah takut buka ini. Semakin kita membaca Bible ini, semakin kita dekat kepada Allah. Semakin kita baca Bible ini, semakin kita cinta kepada Islam. Iya. Ya, contoh ini saya kasih tahu. Kita menggunakan akal sehat. Manusia diberikan akal pikiran toh? Iya. Akal pikiran, logika yang benar. Kalau tidak punya pikiran, itu namanya hewan toh? Iya. Hewan itu dia diberikan pikiran, tapi dia tidak diberikan kecerdasan yang sistematis seperti manusia. Ya. Hewan itu, manusia sebenarnya juga sama. Dalam peribahasa itu, manusia itu sebenarnya hewan, ya, hewan yang berjalan di atas muka bumi, tapi bedanya manusia diberikan pikiran. Nah, contoh sapi itu tubuhnya gede, badannya besar, ya. Tapi ibu coba dia diikat ya sama tali tampar itu kan, tali temali itu. Tali temalinya ibu nggak dikasih gembok, nggak ditali mati, cuman digini-ginikan, ya kan? Iya. Dia nggak lepas, ya. Iya. Dia nggak berusaha gimana caranya melepaskan diri gitu, kecuali dalam kondisi terancam. Hewan itu kalau kondisi terancam baru dia bergerak. Iya. Kalau dia merasa dia nggak kondisi terancam, dia dikasih makan, talinya cuma diginikan doang, nggak akan lari dia. Iya. Dia posisinya, oh saya diikat gitu aja. Itu bedanya hewan dengan manusia. Makanya manusia itu diberikan akal pikiran untuk berpikir cerdas, begitu. Dan termasuk fungsinya adalah supaya kita mengetahui mana ajaran yang benar ini, begitu. Baik, saya tunjukkan ini. Ini contoh, kita menggunakan logika akal sehat yang benar ya. Iya. Kita pakai logika ini, tapi kita harus berdalil, alkitabiah, biblikal, itu wajib menggunakan data. Ini misalnya, Alkitab Bible ini namanya Bible, Bu. Alkitab, ditulis Alkitab ini begitu masuk Indonesia, baru diberikan tulisan Alkitab namanya. Karena supaya orang Islam itu familiar, supaya gampang masuk Kristen, gampang dipakai alat buat memurtadkan orang Islam, itu namanya Alkitab. Tapi sesungguhnya ini namanya Bible, Biblos ya namanya, catatan-catatan atau gospel. Pernah tahu ya dulu Belanda menjajah Indonesia dengan punya tujuan 3, itu kan? Gospel, gold, glory kan begitu kan? Nah, gospel itu namanya ini menyebarkan agama Kristen. Iya. Jadi Belanda datang menjajah Indonesia ini dalam rangka untuk menyebarkan ini. Tapi kenyataannya saudara kita Kristen jarang baca ini. Justru yang banyak baca ini sekarang orang Islam. Itu. Baik, ini. Jikalau Alkitab ini kita jadikan panduan kita kehidupan sampai di akhirat nanti, cara pembuktiannya sederhana. Kalau Alkitab ini ternyata di akhirat ternyata dihukumi oleh Allah Tuhan ya, nanti di akhirat ternyata ini adalah kitab ini ternyata salah, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Clear ya? Iya. Sebaliknya sekarang, konsisten kita sebaliknya. Kalau ternyata di Alkitab ini di akhirat Benar. dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, Alkitab ini benar gitu, maka orang Kristen masuk Surga.
Tidak. Enggak. Orang Kristen tetap masuk neraka. Orang Islam tetap masuk surga. Mau salah mau benar ini, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Alasannya kenapa? Karena orang Kristen nyaris hampir sama sekali tidak menjalankan ajaran Alkitab ini. Justru orang Islam yang menjalankan ajaran perintah di Alkitab ini. Itu contoh. Saya kasih tahu. Saya tadi teringat, ibu tadi bercerita ayahnya dikubur mati, dikafani kan? Iya. Dengan kain kafan warna putih. Itulah harta yang paling berharga ketika orang meninggal. Bu, Yesus itu ketika mati, kita jadi tahu agamanya Yesus itu apa. Yesus itu agamanya Muslim. Contoh, waktu dia meninggal, dia itu mati, dikubur, dikafani tanpa menggunakan peti, tanpa menggunakan baju pengantin, tidak pakai jas, tidak pakai sepatu, tidak pakai dasi. Yesus ini Muslim dia. Dalilnya jelas. Sudah saya ajarin sederhana ya, cara sederhana. Ini Alkitab, saya bukakan, saya bantu bukakan karena ibu-ibu tidak ada yang pernah tahu buka ini ya. Ada kitab namanya kitab Yesus mati, dikubur, dikafani. Matius pasal 27 ayat 59. Ini ada kitab namanya Matius. Matius ini. Dan ini kitab ini dipakai secara resmi oleh Kristen Katolik dan Protestan, Kristen seluruh dunia. Ini kitab Matius. Pasalnya 27. Ayatnya 59. Nah. Atau bisa dibuka di HP juga bisa, dibuka di sini juga bisa. Nah, ini sebenarnya ada beberapa ayatnya, dalilnya, tapi saya buka satu saja dalilnya. Contoh ini dalil 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Nah, Yesus itu mati waktu itu kan. Yusuf Arimatea, bukan Yusuf bapaknya, namanya Yusuf Arimatea, seorang pengusaha besar dia. Menyelamatkan jasadnya Yesus itu, dia turunkan, lalu dikafani pakai kain kafan apa tadi? Linen. Kayak kain lenan. Warnanya apa? Putih Warna bersih. Coba. Putih bersih. Agamanya apa Yesus itu? Islam. Mana ada di dunia ini? Sekarang saya izin bertanya. Di mana ada di dunia ini kalau ada orang meninggal dunia, cara penghormatannya ya dimandikan, terus kemudian dikasih kain kafan warna putih, dikuburkan. Coba mana? Agama apa? Islam. Berarti Yesus agamanya apa, Ibu? Islam. Oke, sudah ya? Contoh itu. Satu, kain kafan sudah. Sunat sekarang. Yesus itu sunat. Orang Kristen tidak mau sunat. Ya, bahkan para pendeta melarang sunat. Melarang loh, Bu. Haram. Di dalam Kristen tuh haram bersunat. Kalau bersunat itu hukumannya itu, di Kristen itu hukumannya itu berat, ya. Tapi sekarang kayaknya sudah ngikuti adat Jawa, takut penyakit mungkin ya. Sudah bersunat. Bisa jadi karena takut penyakit, tapi keluarga sudah sunat. Ya, sunat. Di dalam hukum kekristenan sunat itu haram. Para pendeta juga melarang. Oh gitu. Di kitab Galatia pasal 5 ayat 2 ya. Itu hukum bersunat, jikalau engkau menyunatkan dirimu maka Kristus akan tidak berguna bagimu. Sampai begitunya. Oh, sampai begitu. Sampai begitunya. Kalau mau Ibu buka coba langsung pakai HP. Galatia pasal 5 ayat 2. Ya. Dibuka pakai ini juga bisa. Tapi lebih cepat ya. Galatia 5 ayat 2. Aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Siapa Paulus itu? Paulus itu yang mendirikan agama Kristen itu. Jadi yang mendirikan agama Kristen bukan Yesus. Bahkan Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Yesus agamanya bukan Kristen dan Yesus tidak pernah tahu apa itu
agama Kristen. Di dalam Bible setebal ini, kalau sampai ada yang bisa mendapatkan satu saja ayat yang Yesus beragama Kristen, maka pulang dapat hadiah mobil BMW plus Pertamax full tank plus dikasih sak sopirnya. Yesus tidak pernah tahu Kristen. Paulus itulah yang mendirikan agama Kristen. Dia mengharamkan sunat. Seluruh orang Kristen di dunia ini haram bersunat. Padahal Yesus itu sunat, Bu. Iya. Dalilnya mana? Lukas pasal 2 ayat 21. Lukas pasal 2. Asik ya? Dari sini Ibu akan tahu ini. Yesus itu Muslim. Lukas pasal 2 ayatnya 21. Coba minta tolong Bu, dibantu dibacakan Bu Unik. Lukas ayat Pasal 2 ayat 21. 21. Ya, itu ada angka 21 di situ. Nah, itu. Mungkin ya. Ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus menyunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berarti Yesus sunat toh? Iya, Sunat. sebelum 7 hari. Iya. Terus lanjut. Yesus itu disunat ketika bayi dia, umur 8 hari. Iya. Oke, baik. Padahal hukuman untuk orang yang tidak bersunat itu hukumannya mati, dirajam. Ini, itu hukum dari Allah. Hukum kepada Nabi Ibrahim beserta seluruh keturunan dan bukan keturunannya, setiap anak laki-laki. Dalilnya ada lengkap di kitab Kejadian pasalnya 17 ayatnya 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu, keturunan turun temurun. 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus bersunat. Lanjut. Haruslah dikerat kulit khitanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Haruslah anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun temurun, baik yang dilahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak masuk keturunanmu. Lanjut. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus sunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Lanjut. Dan orang yang tidak sunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khitannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Orang yang tidak bersunat, laki-laki tidak bersunat, maka wajib dilenyapkan. Iya. Wajib dirajam, Bu, dihukum mati. Coba sekarang siapa yang menjalankan wajib bersunat itu, coba siapa? Agamanya apa? Islam. Itu sudah ya, sekarang lanjut ya. Di Alkitab ini diajarkan tata cara berbusana Muslim yang benar. Percaya tidak Ibu, kalau di Alkitab ini diajarkan wanita itu wajib berjilbab. Kalau nggak berjilbab maka ada hukumannya. Coba. Wajib, hukumnya wajib ain, wajib mutlak. Percaya tidak? Dalilnya ada di 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5 sampai 6. 1 Korintus pasalnya 11. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau
bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan itu mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Coba, wanita yang tidak berhijab, maka ia wajib berhijab menudungi kepalanya. Bagi yang tidak mau, maka wajib dibotakin, dicukur habis rambutnya, langsung disuruh masuk ke salonnya Bu Unik ya, dicukur habis rambutnya. Itu hukuman untuk wanita yang tidak mau berhijab. Coba sekarang yang wajib berhijab Muslim atau Kristen? Kristen. Kenapa? Kristen juga. Di mana ada Kristen juga? Ini enggak. dalilnya. Ini dalilnya orang Kristen jarang baca. Orang Kristen nggak ngelakoni. Orang tadi itu saya bilang orang Kristen tidak ngelakoni. Siapa sekarang yang lebih Kristen? Kami orang Islam. Makanya Mas, ini kita berikan pemahaman sebenarnya ini. Ini agama dari mana ini? Itu loh. Oke, sudah ya, clear ya. Coba Ibu kalau searching di Google ya. Searching sekarang boleh. Bunda Maria. Ya kan? Itu kan namanya mamanya Yesus kan itu. Dia pakai tank top atau pakai apa? Pakai kerudung dia, Muslim dia. Oke, sudah ya. Oke, baik. Sekarang yang pakai kerudung cuman siapa? Kalau di gereja, cuman biarawati. Orang-orang datang gereja pakai rok mini, rok pendek ya kan? Pakai tank top. Ada yang pakai tank top kan? Ada. Tidak sopan. Itu mau menghadap kepada Tuhan, tapi pakaiannya tidak karu-karuan, ya kan? Siapa, mana ajaran yang benar sekarang? Ini Islam. Oke, sudah. Tadi sunat sudah, pakai jilbab sudah. Apalagi sekarang? Kain kafan. Kain kafan sudah. Di sini diajarkan bahwa haram makan babi. Haram makan babi. Oke, saya tunjukkan ya. Dalilnya ada di kitab namanya kitab Imamat, pasalnya 11. Imamat ya. Imamat pasal 11 ya. Ayat 7 sampai 8. Tapi sebenarnya yang ini ayatnya dirubah sama orang Kristen. Tapi sekarang sudah ada Bible yang perubahannya yang terbaru lagi. Nanti sebenarnya ada di mobil, cuman nggak apa-apa, nanti saya tunjukkan aja. Imamat pasal 11 ini yang 11. Jadi Bible itu sering dirubah-rubah. Setiap generasi berapa tahun sekali dirubah. Bible itu iya. Tapi kita masih bisa melacak kok. Perubahan-perubahannya itu bisa melacak. Ini. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Coba, Ibu pernah makan babi waktu di Kristen kemarin? Nggak pernah. Masa sekali-kali nggak ditawari? Kan kalau keluarga makan-makan Natalan tahun baru kan ke Sitiarjo. Itu di sana semua keluarga Kristen semua. Di sana itu pakai 2 makanan. Yang satu khusus buat keluarga Muslim, memang banyak yang beda ya. Jadi Mbak, kamu yang sebelah sana. Oh gitu. Lu sama kan Kristen. Enggak. Kalau di Indonesia ini Bu, enggak Kristen kalau enggak makan babi. Kan gini, ngertinya keluarganya suami kan saya beda. Gitu. Oke, dan Ibu enggak nyicipi sedikit aja? Enggak pernah. Soalnya kalau aku ke mertua ya enggak pernah masak, di rumah ya enggak pernah tahu. Enggak pernah tahu dagingnya seperti apa. Tapi makan babi haram. Dan Yesus juga
haram makan babi. Dia Iya. tidak pernah makan babi seumur hidupnya. Iya. Sekarang coba yang haram makan babi di dunia ini siapa? Agamanya Kristen. Kristen. Di situ harus makan babi kok. Saya tanya sekali lagi, di dunia ini yang orang-orangnya tidak makan babi dan haram makan babi, agamanya apa? Islam. Islam. Berarti orang Kristen tidak baca Kitabnya. kitabnya sendiri. Oke, sudah ya. Iya. Sudah, babi sudah. Apalagi? Minum anggur haram. Imamat pasal 10 ayat 9. Imamat pasal 10 ayat 9. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel secara ketetapan yang telah dimakan Tuhan. Jadi haram minum anggur, haram mabuk, minum alkohol haram. Saya tanya sekarang, di gereja pernah ikut perjamuan kudus tidak? Saya nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Itu waktu perjamuan kudus itu minumnya minum anggur, Bu. Coba sekarang di dunia ini yang haram minum anggur, agamanya apa coba? Islam. Islam. Berarti orang Kristen tidak baca Kitabnya. kitabnya. Clear ya? Ya. Lanjut, apalagi sekarang? Anggur sudah. Yesus itu kalau beribadah, Ya, tata cara beribadah. tata cara beribadah. Yesus itu kalau ibadah sujud dia. Matius pasal 26 ayatnya 39. Matius pasal 26 ayatnya 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Stop. Yesus itu kalau beribadah, dia berdoa kepada Allah, bersujud. Saya tanya, Ibu kan pernah ke gereja toh? Iya. Pernah menjumpai tidak waktu ke gereja GKJW orang Kristen bersujud di gereja? Enggak. Tidak. Yang ibadahnya, kalau ibadah bersujud, agamanya apa coba? Islam. Islam. Yesus itu punya Tuhan, namanya Allah. Kedekatan dia dengan Allah itu, kalau di Alkitab ini merepresentasikan betapa dekatnya Yesus kepada Allah, sebagaimana para nabi dan rasul juga dekat ya kepada Allah. Dia memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa, Ab, ya Bapa, karena ingin dekat gitu kan. Tapi sesungguhnya semua orang ya, Allah itu Bapa kita, ya Bapa kita semuanya. Yesus sendiri yang bilang, Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes pasal 20 ayatnya 17. Minta tolong dibaca. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepadalah Allah, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Bapaknya Yesus ya Bapakku, ya Bapaknya Bu Unik, Bapaknya Bu Purwati. Ya, Allahnya Yesus, Allahnya Yesus itu ya Allah saya, Allahnya Bu Unik, ya Allahnya Bu Purwati. Itu Yesus sendiri yang bilang. Iya. Jadi Bapakku ya Bapak kita semuanya gitu. Iya. Paham ya? Paham. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, dia seorang hamba Allah yang soleh. Itu orang Kristen tidak bisa bicara Allah. Dia membaca ini secara letterlek tekstual Allah jadinya. Allah. Padahal pengejaan kesopanan kepada Tuhan
itu L-nya jadi tipis. Iya. Kita menyebutnya Allah. Itu bukti kita sopan ya. Iya. Mengagungkan Tuhan. Jadi yang mengagungkan Tuhan dengan yang sebenarnya itu sebenarnya orang Islam. Iya. Orang Kristen nggak bisa nyebut nama Allah. Allah jadinya. Allah. Cara penulisan ya Allah gitu ya. Allah. Allah. Di sini coba. Ini kira-kira ini Al-Quran atau Alkitab, Bu? Al-Quran. Yakin? Tulisannya sih tulisan Arab. Arab. Tapi ini Al-Quran atau Alkitab ini? Alkitab. Ini ada ininya. Oh iya, ini Alkitab. Ada Ya, kamus. lambang Kristennya, ya kan? Iya. Salib ya. Ini Alkitab berbahasa Arab. Arab. Ini saya belinya di Mesir. Jadi ini Alkitab untuk orang-orang dataran timur tengah di sana. Kalau ini ditimbang, ini mahal karena ada emasnya. Gitu, ya. Bisa ditimbang nanti dapat uang banyak, bercanda ya. Tapi ini ada emasnya. Baik. Di sini ini orang-orang di sana menggunakan Alkitabnya ya, Alkitab bahasa Arab ini karena merasa lebih dekat dengan bahasa Yesus karena Yesus orang Timur Tengah sana kan. Gitu, dia bukan orang bule ya. Bukan orang Eropa, ya orang Timur Tengah. Coba Ibu, di sini tolong tunjukkan di mana nama Tuhannya Ibu. Bu Unik. Mana? Allah. Itulah dia. Itu nama Tuhannya Ibu, ya nama Tuhannya Yesus juga. Iya. Yesus punya Tuhan namanya Allah. Allah. Saya bukakan di ayat yang sama ya Bu, yang berbahasa Indonesia ya Bu. Oke. Tolong tunjukkan nama Tuhannya Ibu di sini. Itu ayat yang sama yang saya buka barusan. Allah melihat bahwa terang itu baik. Itu. Lalu Ya, dipisahkan. itu. Siapa nama Tuhannya? Allah. Nama Tuhannya Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah clear ya? Sudah. Sekarang Yesus itu tadi kalau tata cara beribadah, bersujud Sujud. dan seterusnya. Oke. Sekarang saya beritahu. Bu, Ibu, percaya tidak kalau Yesus itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya? Percaya. Percaya. Kalau sekarang percaya, kemarin coba saya tanya, akan percaya? Nggak tahu gitu. Di sini ada dalilnya semua. Saya kasih contoh dalilnya. Yesus sholat subuh. Markus pasal 1 ayat 35. Coba. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Itu pagi tapi kok masih gelap. Apa namanya Ibu? Subuh. Subuh. Ia bangun. Yesus tuh bangun dari tidurnya. Iya. Lalu ia berangkat ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi itu tempat yang enak buat beribadah. Berdoa di sana. Apa itu? Itu namanya bait Allah, Bu. Baitullah. Tempat untuk nyaman beribadah. Tempat yang sunyi namanya musola. Bait dulu sebutannya bait Allah. Baitullah. Bait itu adalah rumah, ya kan? Ya. Baitun, rumah. Bait Allah itu ya Allah, ya. Baitullah. Orang nyebutnya zaman dulu itu bait Allah, ya. Oke. Ngapain Yesus di sana? Coba. Subuhan. Itu Sholat subuh. tulisannya apa di situ? Berdoa di sana. Kalau Yesus itu Tuhan, kan saya izin nanya Bu, Ibu selama 20 tahun jadi Kristen diajari Tuhannya Ibu siapa? Tuhan Yesus. Itu dia. Tapi di situ Yesus ternyata ngapain? Iya. Berdoa, Subuh, iya. ya kan? Bersujud. Ya, kalau dia Tuhan, terus ngapain dia berdoa? Dia berdoa kepada siapa itu? Masa berdoa kepada dirinya sendiri? Ya kan begitu. Kalau yang versi bahasa Indonesia tulisannya berdoa. Kita cross check nih ke Bahasa Bible Arab. yang bahasa Arab. Ngapain Yesus ini? Kalau bahasa Arab enak, lebih detail. Iya. Bahasanya lebih sempurna dia. Di sini Karena- tertulis enak, subuh gitu. Tegas kalau di sini, subuh gitu. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini penjelasannya dia istilah subuh kan tidak ada. Sehingga penjelasannya itu pagi-pagi benar waktu hari masih gelap gitu.
Oke, kita buka dari sini ya. Markus ya, Injil Markus ya. Ini Injil Markus pasal 1 ayat 35. Wa fi subahi Pak kira jidan fama wajaroja wa kharaja wa maldo ila mausi kholatin wa kana sutola yusolliya hunaka. Sudah, stop. Wa kana yusolliya hunaka. Pernah dengan kata-kata yusolliya atau usolli? Berarti Yesus ngapain di sana? Sholat. Oke, sudah. Permisi. Terima kasih banyak. Ya, wa fi subhi ya kan? Berarti saatnya salat subuh. Baik, permisi. Ya. Yesus itu kalau malam dia rajin sholat tahajud. Seperti ibu tadi itu. Impian ibu ingin tahajud ya kan? Sholat witir dan seterusnya. Dalilnya ada di sini. Lukas pasalnya 6 ayatnya 12. Lukas pasalnya 6 ayatnya 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Mantap kan? Ya. Pada waktu itu Yesus berangkat naik ke bukit untuk berdoa dan malam-malaman itu sepanjang malam, Bu. Iya, dia berdoa kepada Allah. Bayangkan kalau sampai ada saudara kita Kristen baca ini, tapi akal sehatnya tidak fungsi, Bu, kenemenen. Sayang banget. Coba Ibu misalnya Ibu sekarang Kristen ya, misalnya ini baca itu, masuk Islam tidak? Masuk Islam. Kan kitabnya bilang Tuhan itu yang disebut itu sholat. Yesus naik ke atas bukit sepanjang malam dihabiskan. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Karena Yesus itu bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Dia punya masalah, Yesus itu. Dan dia karena masalahnya terlalu berat, dia minta kepada Allah sepanjang malam itu. Ya Allah, tolong solusi ya Allah, minta tolong ya Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, gak perlu dia berdoa. Dia akan mendatangkan solusi dengan caranya dia sendiri. Iya. Saya tunjukkan yang versi Arab, Bu. Ya. Wa fitika Tilkal ayam min kharaja ila jabali li yusoya wa qadha laila kullahu fi solati lillah. Ngapain dia berarti, Bu, di sana? Sholat. Iya. Sholat malam dia, Bu. Iya. Coba kalau Ibu waktu itu masih Kristen ya, belum syahadat kemarin, baca ini masuk Islam tidak? Masuk Islam. Makanya kalau ada saudara kita Kristen menghatamkan Bible ini, sangat saya rekomendasikan. Kalau perlu dihatamkan, orang Islam juga jangan takut baca ini. Ibu percaya tidak kalau di Bible ini ada tata cara sholat yang benar yang diajarkan oleh Tuhan? Ada, Bu. Ada ya? Ya. Dalilnya di Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Kalau di sini ayatnya 6, kalau di online itu ayatnya 5 ya. 6 ini. Ezra membuka. Sebentar, Ibu. Saya izin bertanya, di situ ada kata-kata Ezra ya. Iya. Ezra itu kalau di Bible namanya Ezra, E-Z-R-A, tapi kalau di Islam itu namanya Uzair. Pernah kan di Al-Quran ada kata-kata Uzair kan? Iya. Uzair itu atau Ezra adalah dia seorang nabi rasul yang dihormati di dalam kekristenan dan dihormati di dalam keyahudian dan dihormati di dalam Islam juga. Dia seorang nabi ya. Jauh sebelum Yesus lahir sudah ada Ezra duluan. Dan semua nabi rasul itu tata cara sholatnya, tata cara ibadahnya itu sama semua. Termasuk Yesus ya. Sampai Nabi Muhammad ya.
sebagai pelanjut. Minta tolong dibaca. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Baik, Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Jadi Ezra ini membuka kitab, dia berdiri, yang lain duduk. Berarti Ezra ini sebagai apa, Ibu? Sebagai imam. Imam ya, Iya. pengkhotbah ya. Iya. Dia sedang berkhutbah. Dia ceramah, dia berkhutbah, dia buka kitab. Lanjut, Iya. Ibu. Pada waktu itu membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Nah, Ezra masih buka kitab ini. Belum tutup nih, Iya. mau menjelang tutup. Tapi orang-orang tiba-tiba Bangkit berdiri. bangkit berdiri. Itu namanya persiapan untuk ibadah. Ada suara begini. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Orang bangkit berdiri. Yang imamnya tadi itu masih mau tutup Tutup kitab. buku kitabnya. Lanjut, Ibu. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin amin. Ezra lalu jadi imam kan dia setelah berkhutbah ya, setelah qomat ya, semua orang tata shaf. Kemudian yang Ezra sebagai imam dia di depan ya, terus kemudian Ezra memuji Tuhan dengan sebutan apa tadi? Allah yang maha besar. Yang maha besar. Bahasa Arabnya apa, Bu? Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah yang maha besar. Ya. Ya. Terus ada sesi di belakang itu jemaatnya melantunkan begini. Amin. Itu aminnya ada 2 kali Ya. karena untuk merepresentasikan bahwa di belakang itu ada Sambil banyak mengangkat orang. tangan. Banyak orang ya. Sambil apa tadi? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut, Ibu. Dengan mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka semua tadi itu, ya imamnya, ya jemaatnya berlutut. Berlutut itu membungkukkan diri, itu rukuk, Bu. Ya. Lalu bersujud menyembah kepada siapa tadi? Menyembah kepada Tuhan. Dengan muka sampai Menyentuh tanah. menyentuh tanah. Muka sampai menyentuh tanah. Bayangkan. Sujud dengan muka menyentuh ke tanah. Di gereja kemarin 20 tahun pernah lihat orang kayak gini? Enggak. Ibadah? Enggak ya? Ya, cuma bernyanyi. Oke, bernyanyi kan ya, Ya. cuman sana. Saya tanya sekarang, di atas bumi kita berpijak ini, yang luas ini, seluruh berbagai negara ini, yang agamanya kalau ibadah kayak gitu, agamanya apa, Bu? Islam. Islam. Selesai sudah. Subhanallah. Iya. Dan Yesus ini saya akhiri ya, Iya. sebelum saya akhiri, saya berikan dalil. Yesus di Alkitab setebal ini saya kasih rahasia. Di Alkitab setebal ini dia tidak pernah menyebut dirinya sendiri bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Ya. Kalau sampai ada yang bisa berhasil menemukan satu ayat saja yang Yesus menyebut dirinya sendiri tanpa ambigu, tanpa kata ganti ya, secara lugas tegas ya. Yesus sendiri yang bilang, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Maka berhadiah 1 triliun saya kasih. Dari mana uangnya? Ya karena memang ayatnya tidak ada. Ya, adanya adalah Yesus itu bersyahadat. Begitu. Iya. Saya tutup dengan 2 dalil saja. Yang Yesus bersyahadat. Dalilnya ada di Markus pasal 12 ayat 29. Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah. Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus itu ditanya oleh umat, wahai Yesus, hukum terutama itu apa?
karakter itu paling utama itu paling tinggi. Undang-undang paling tinggi itu apa? Yesus menjawab dengan syahadatnya. Ucapan aslinya begini, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu kata Yesus. Hukum yang terutama itu ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita ya. Tuhan Allah itu Tuhan Esa. itu Esa. Pernah dengar kata-kata Adonai Echad? Pernah dengar kata itu enggak? Echad. Kayak Romawi. Tidak, Ibu pernah dengar kata Echad. Qul huwallahu ahad. Itu dia. Qul huwallahu ahad. Yesus bilang sendiri Qul huwallahu ahad. Jadi bahasa Ibrani aslinya itu. Iya. Jadi sama dengan bahasa Arab kan, dia satu rumpun ya. Iya. Yesus sendiri yang bilang Qul huwallahu ahad. Adonai itu artinya itu Allah. Echad, Allahu ahad. Itu kata Yesus. Yesus kalau dia Tuhan, dia pasti bilang begini caranya. Dengarlah hai orang Israel, Shema Yisrael, gitu kan. Tuhan kalian adalah aku adalah satu, Echad. Iya. Kalau dia Tuhan ya. Iya. Tapi ternyata tidak pernah. Yesus mengaku Tuhan itu. Syahadatnya itu kayak gitu tuh. Ada lagi terakhir, saya kasih syahadatnya Yesus. Sebenarnya syahadatnya Yesus ada banyak ya. Cuman mempersingkat waktu, khawatir nanti sampai malam. Yohanes pasal 17 ayatnya 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus Kristus. Mengenal siapa Bu tadi? Bahwa mereka mengenal siapa? Yesus. Bukan, coba diulang lagi. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu syahadatnya Yesus Bu. Yesus jadi berdiri begini di depan banyak orang. Yesus berkata begini kepada umat, inilah hidup yang kekal itu. Kekal itu apa? Akhirat. Iya. Ya, dunia kan tidak kekal. Kalau kekal itu kan akhirat. Iya. Kalau kita mau ke surga, ikuti aturan ini. Kata Yesus ini, bahwa mereka, ayo kita semuanya ini mengenal Engkau ya Allah. Bukan aku ya, tapi Engkau ya Allah. Engkau satu-satunya Allah yang besar, Allah yang benar ya. Dan mengenal aku ini Yesus yang telah Engkau utus. Iya. Berarti Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus, dia utusan. Jelas sekali di situ. Iya. Itu kalau di bahasa Arab kan begini Bu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Sama persis. Ya. Ketika Nabi Muhammad datang ya, pelanjut risalah kenabian, syahadatnya ganti yang sekarang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan sudah disempurnakan. Ya. Sudah berganti nabi. Iya. Ya. Kita umatnya Nabi Muhammad sekarang. Intinya dulu yang Tuhan itu nabinya itu sudah diganti Nabi Muhammad. Ya, waktu zaman Nabi Musa syahadatnya juga Moshe ya. Iya. Waktu Yesus datang syahadatnya Yesus ya. Waktu zamannya Nabi Nuh juga Nabi Allah kan. Iya. Dia syahadatnya juga, ayo taati aku. Ayo aku ajak kalian menuju kepada Allah. Kayak gitu. Iya. Sama syahadatnya juga Nuh Rasulullah sama. Sekarang kita ini umatnya Nabi Muhammad, syahadatnya Muhammadur Rasulullah. Tapi Yesus itu adalah tetap ya Rasulullah yang kita hormati. Dia juga bagian daripada nabi dan rasul yang kita hormati. Ya, semua nabi itu kita hormati. Kecuali Kristen. Kristen itu tidak menghormati Yesus. Kenapa? Apa buktinya kira-kira? Kan nggak mengikuti kitab. Betul sekali. Sembahyangnya. Bahkan Kristen itu bersorak-sorai gembira dengan adanya berita
Yesus dibunuh, disalib, diseksa secara keji, kejam dan biadab. Umat Islam sedih atau gembira? Sedih. So, coba sekarang, mana yang pengikut Yesus yang beneran? Yang sembahyang. Yang Islam, yang bersedih atas kematian Yesus, atas berita Yesus disalib, dibunuh, disiksa, ya kan, di tangannya dipaku sampai bolong, Bu. Coba, ada orang yang bersorak-sorai gembira? Ada orang Kristen sama orang Katolik. Tepuk tangan mereka. Yesusku disalib. Coba, mana pengikut yang beneran? Islam atau Kristen? Islam. Kita ini semua adalah orang yang mencintai Yesus dengan sebenar-benarnya cinta. Kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Mereka bukan. Iya. Itu intinya. Ya, jadi tahu kan? Mana agama yang kontroversi, yang tidak jelas mana aturannya, ya kan? Aturannya sendiri dibantah, ya kan? Tidak dikerjakan. Mana agama yang betulan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ masih ada jejak-jejaknya kenabian di situ kan? Iya. Dan kita taat. Jadi Ibu bersyukur ya, Ibu tidak salah pilih agama. Oke, kita akhiri. Coba ada komentar sebelum kita tutup. Kalau saya berharap suami Ibu menonton acara ini dan bisa bersama-sama buka Bible, ya kan? Markus ayat 1, pasal 1 ayat 35, beliau juga cross check dan lain sebagainya. Dan semoga Allah berikan hidayah untuknya. Amin. Dan Ibu sampaikan misalnya kepada suami, kalau mau menyampaikan sendiri secara langsung, malu, sungkan atau apa, Ibu sampaikan kepada suami. Harapan Ibu kepada suami, coba. Ya, semoga keluarga menjadi utuh seiman. Kami berempat ke jalan Islam semuanya. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih, kita akhiri. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget. Kita buka ya. Cantik banget. Eksklusif sekali. Iya ya. Masya Allah. Enak, manis. Ya. Manis banget, Masya Allah. Ustaz, segar wanginya. Enak, ya? Masya Allah, kecil, itu wangi banget. Mungil kecil. Ya. Cakep banget, praktis banget, iya. Travel size ya. Simple banget, elegan wanginya. Cakep, mewah. Karena saking bagusnya saya bingungnya berkata-kata kalau saya enak wanginya, bener Ibu. Elegan, soft, iya. Rekomen banget ini. Variannya varian Constantinople. Makanya nih kalau misalnya nyari yang seger, yang kalem, yang soft, cocok banget.